Kemudian tadi pertanyaannya apakah yang diblokir itu platformnya atau nanti kaitannya dengan yang dikenain sanksi platformnya atau konten kreatornya. Bisa dua-duanya. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami ingin menaikkan terkait tadi ahli menyampaikan bahwa pada dasarnya Kominfo pada saat ini dengan undang-undang existing saat ini itu telah melakukan pengawasan terhadap konten dan melakukan pemblokiran. Yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah. Nah, kami ingin menanyakan siapa sebenarnya atau apa sebenarnya yang kemudian menjadi diblokir, kira-kira begitu. Apakah kan karena yang menjadi perdebatan selama ini ketika akan mengawasi platform digital ini adalah siapa subjeknya gitu. Apakah konten kreatornya atau platform digitalnya. Nah, dalam konteks ini pengalaman Kominfo tadi yang disampaikan ahli itu sebenarnya siapa? Apakah platform digitalnya atau konten kreatornya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ahli juga menyampaikan bahwa OTT media itu tidak bisa dikualifikasi sebagai penyiaran karena penyiaran ini punya perangkat khusus. Nah, mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang kami persoalkan adalah bukan terkait dengan spesifik OTT-nya, tetapi lebih kepada metode pemancar luasan. Nah, OTT ini salah satu contohnya saja. Jadi yang kami persoalkan sebenarnya adalah metode penyiaran yang menggunakan internet. Kebetulan OTT salah satu contoh yang menggunakan metode pemancar luasan melalui internet. Gitu. Nah, apakah ketika misalnya terjadi perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, itu kemudian tidak bisa diakomodir begitu? Karena ya kita tahu mungkin dulu orang belum mikir bahwa penyiaran itu bisa menggunakan pemancar luasan melalui internet. Tapi faktanya sekarang adalah itu terjadi begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi ahli juga menyampaikan soal definisi penyiaran. Nah, bagaimana kemudian ahli bisa mengkorelasikan itu dengan definisi siaran? Kalau kita lihat misalnya definisi siaran pasal 1 angka 1 itu kan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan seterusnya itu. Nah, kalau kita lihat konten-konten yang ada di OTT ini kan sebenarnya yang bisa masuk kategori siaran. Cuman perbedaannya adalah metode pemancar luasannya saja. Yang satu menggunakan frekuensi radio dan seterusnya, satu menggunakan internet. Nah, apakah dengan perkembangan teknologi ini kemudian tidak bisa kemudian definisi penyiaran atau metode pemancar luasan penyiaran itu kemudian juga mengikuti perkembangan zaman? Itu mohon tanggapan ahli seperti apa terkait dengan hal itu. Mungkin sementara itu saja yang mulia yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ahli menanggapi. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan dari pemohon. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 itu sangat jelas bahwa OTT dalam hal ini pasal 2 nanti di butir kelima ya, itu platform digital itu masuk di dalamnya. Dan itu dikategorikan pada penyelenggara sistem dan transaksi elektronik privat. Jadi di situ orang per orang itu bisa masuk dalam kategori ini. Kemudian tadi pertanyaannya apakah yang diblokir itu platformnya atau nanti kaitannya dengan yang dikenain sanksi platformnya atau konten kreatornya. Bisa dua-duanya. Jadi selama ini yang ahli pahami itu dua-duanya dilakukan. Misalnya kaitan dengan konten yang ada di platform yang cukup besar, maka konten tersebut oleh pemerintah diminta untuk di take down. Itu satu hal. Akan tetapi ketika platform tersebut tidak atau memang ditujukan untuk berisi konten-konten provokatif,
penghinaan atau hate speech dan seterusnya, maka yang diblokir adalah platformnya. Jadi di dalam kesaksian tertulis dari ahli, di situ kita bisa ahli mengcapture salah satu pemblokiran pada bulan yang lalu. Jadi itu yang diblokir adalah site-site langsung platformnya sendiri yang di ini. Kemudian yang mulia, beberapa waktu yang lalu ada konten kreator yang melakukan pelanggaran, misalnya sembako sampah itu, maka dia pun bisa dikenakan dengan undang-undang ini. Itu sudah dilakukan penindakan.